Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Shuningsi, mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kondisi iklim di Indonesia, ciri-ciri serta pengaruhnya bagi kehidupan. Hari ini merupakan materi IPS terpadu di kelas 6. Baik, ketika kita berbicara tentang iklim ya teman-teman, kita kilas balik dulu nih. Teman-teman pasti pernah menonton film Jepang gitu ya. Tentunya selain menonton filmnya, kita juga tahu kondisi serta iklim yang ada di sana. Nah, ngomong-ngomong di Jepang nih, pastinya misalnya nih lagi musim panas, terus teman-teman berpikir, berarti musim panas di Jepang dengan di Indonesia sama dong gitu ya. Nah, tentunya teman-teman, keduanya ini adalah hal yang serupa, tapi tidak sama teman-teman. Nah, di mana musim panas itu merupakan musim yang dimiliki oleh negara-negara yang memiliki iklim subtropis, ya teman-teman. Sedangkan musim kemarau adalah musim yang dimiliki oleh negara-negara yang memiliki iklim tropis. Nah, berbicara tentang iklim, apa sih iklim gitu ya? Nah, jadi teman-teman, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, bumi kita ini kan terbagi menjadi 4 iklim ya teman-teman, berdasarkan letak astronomisnya. Nah, tepatnya berdasarkan garis lintang. Nah, iklim di Indonesia. Indonesia ini kan terletak tepat di garis khatulistiwa. Nah, sehingga Indonesia termasuk negara yang memiliki 2 musim saja teman-teman, yaitu musim apa? Ya, betul ya teman-teman, musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau di Jepang kan punya berapa musim sih gitu kan? Nah, Jepang ini kan memiliki iklim yang subtropis. Jadi Jepang ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, apa sih bedanya gitu kan musim panas dan musim kemarau? Nah, keduanya sama atau beda sih gitu kan? Nah, jadi teman-teman, keduanya memang sama-sama panas nih, sama-sama bikin kita gerah gitu ya, sama-sama membuat badan kita mengeluarkan banyak keringat gitu ya ketika kita melakukan suatu aktivitas yang berlebihan. Tetapi tolak ukurnya ini berbeda antara musim panas dengan musim kemarau. Nah, kalau musim panas ini tolak ukurnya adalah temperatur atau suhu ya teman-teman, temperatur atau suhu. Nah, sedangkan musim kemarau tolak ukurnya adalah curah hujan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan musim panas ketika temperatur di suatu negara mencapai angka tertinggi atau terpanas dalam 1 tahun. Nah, jadi tolak ukur musim panas adalah temperatur, bukan curah hujan. Nah, sedangkan musim kemarau terjadi akibat curah hujan yang rendah, sehingga kata kemarau ini lebih mengacu kepada kering, bukan panas ya teman-teman. Oleh karena itu, musim kemarau disebut juga sebagai musim kering, bukan musim panas. Nah, banyak ya dari kita berpikir bahwa panas dengan kemarau itu sama. Tentunya dua hal ini memang sama, tapi beda ya teman-teman. Nah, berbicara tentang iklim nih, pastinya teman-teman penasaran sih, iklim di Indonesia gitu ya. Nah, berbicara iklim di Indonesia, apa sih gitu ciri-cirinya, apa pengaruhnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, salah satu yang tadi kita sudah bahas ya dari ciri-ciri iklim tropis, yaitu memiliki 2 musim nih, ciri-ciri dari iklim tropis. Walaupun sebetulnya ada banyak ya. Kalau kita berbicara ciri iklim tropis, yang pertama itu memiliki 2 musim, yang kedua ini memiliki suhu udara yang tinggi sepanjang tahun gitu ya, dengan rata-rata suhu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, yang ketiga itu tidak ada namanya perbedaan yang terlalu jauh antara suhu pada musim kemarau dengan suhu pada musim hujan. Dan yang terakhir itu yang diukur dari lamanya siang dan malam hampir sama nih, sama-sama kurang lebih 12 jam seperti yang kita tahu ya teman-teman. Nah, kemudian berbicara iklim di Indonesia ini kan memiliki iklim tropis yang tergolong stabil, tidak seperti negara lain yang beriklim subtropis, yang mana suhunya ini kadang naik, kadang turun gitu ya. Nah, selain itu, tentunya setiap iklim di
di berbagai negara, khususnya negara Indonesia memiliki iklim tropis, pastinya memiliki pengaruh nih ya teman-teman bagi kehidupan atau keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu menyebabkan negara Indonesia memiliki lahan pertanian ataupun perkebunan yang relatif subur sepanjang tahun. Nah, karena di Indonesia ini nggak ada atau tidak ada musim dingin, jadi lahan pertanian atau perkebunan di Indonesia ini tentunya terus berkembang atau terus tumbuh ya, maksudnya tanpa tertutup salju-salju seperti negara luar. Nah, selain di bidang pertanian dan perkebunan, ada nggak sih pengaruhnya bagi budaya bidang budaya gitu ya? Kalau di bidang budaya, salah satunya itu negara atau budaya berpakaian di Indonesia ini cenderung berbahan tipis karena suhu di Indonesia ini cenderung atau cukup panas sepanjang tahunnya. Jadi kita nggak membutuhkan yang namanya pakaian-pakaian yang berbahan tebal seperti negara-negara luar yang notabene dingin ataupun bersalju ya. Nah, kilas balik kita bahas Jepang, musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim salju. Ada hati rasa ingin berlibur untuk refreshingnya teman-teman, insya Allah. Walaupun sebenarnya nggak mesti ke Jepang gitu. Mudah-mudahan kondisi kedepannya semakin membaik dan rezeki juga Allah beri kelebihan untuk kita berlibur, mengistirahatkan hati dan pikiran gitu ya. Nah, berbicara tentang iklim, tentunya mengalami perubahan. Perubahan iklim ini tidak hanya berdampak bagi suhu rata-rata di muka bumi, tetapi juga segala aspek keberlangsungan hidup manusia. Nah, walaupun sebenarnya perubahan iklim ini pernah terjadi nih pada masa Fir'aun, di mana perubahan iklim tersebut merupakan bentuk dari hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Fir'aun beserta pengikutnya pada saat itu. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 130 ya teman-teman, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad akhadna 'ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan gitu ya, yang di mana hal tersebut ditunjukkan agar mereka mengambil pelajaran. Nah, ada beberapa tafsir mengenai ayat tersebut ya teman-teman. Tafsir dari Al-Miyasar gitu ya, atau Kementerian Agama dari Saudi, dia menafsirkan ayat tersebut bahwasanya ayat tersebut menjelaskan tentang Allah yang menimpakan malapetaka kepada Fir'aun beserta pengikutnya pada masa tersebut berupa kekeringan, pertanian atau perkebunannya ini tidak berbuah ataupun tidak menghasilkan sebagaimana mestinya, agar Fir'aun beserta pengikutnya ini mengambil pelajaran dari hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka menghentikan tuh kesesatan yang mereka lakukan serta segala perbuatannya ini, agar mereka cepat-cepat bertobat dan mengakui kesalahan tersebut. Nah, semoga apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat. Segala kekurangan dan kesalahan itu milik saya, kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.